Daripada kalian takut, move on aja. Let's go, kita move on di draft. Game kedua, Udah pasti. kita akan ngeliat juga nih seperti apa kan hero yang diutamakan oleh keduanya, tapi Fadi langsung first. Ben gak pakai lama. Sama ya, Onyx juga. Ya, langsung, Oke, langsung. fine, kita mengerti. Onyx juga tidak ingin memberikan dan membiarkan Fanny dari Favian akan terbang di line of down. Yap. Terus sekarang jawabannya adalah Granger, ada Luoi juga, Chushin yang masih di band juga. Kayaknya nggak bakal mau diberikan kepada Yeskiel. Apakah akan ada satu hero seperti Harit mungkin yang akan masuk ke dalam bidding phase, atau jangan-jangan Haritnya mau diambil lagi? Tim Liquid ID. Tadi Haritnya Iron, dia online banget. Bahkan aku tidak melihat satu misplay kecuali di momen akhir karena emang udah nggak ada zaman Horse. Gue suka sih target ke arah Herit, tapi yang lepas ini loh Ben. Yang lepasnya kan banyak, contoh kayak Kalea mungkin. Kalea? Dan kalau ngeliat dari Joy tadi juga lumayan bahaya. Cici Ben. Obvious banget momen Hylos. Atau mau ambil Povius. Atau Hylos, Povius, Kalea. Tiga ini bakal bener-bener bebas banget tanpa adanya penjagaan dari Cici. Dan kita tahu sendiri bahwa emang Yoyo Blitznya bener-bener menjengkelkan karena serangan demi serangan dari Yoyonya Cici itu akan berdampak pada persenan HP total dari targetnya. Oh, Hilda. Hilda Aran. Tapi bentar, Lutfi juga bisa pegang Hilda atau bahkan Boy yang screening karena Harit akan tetap di first pick dari tim Liquid ID. Setuju. Dan tidak membiarkan Joy Fanny ke arah dari Favian karena mungkin itu akan menjadi malapetaka. Suyo kah mungkin yang akan diamankan? Atau Suyo. Hayabusa? Gue lebih suka Haya sih, sekalian. Haya. Kalau memang pengen kasih pressure ya, Haya. Karena kalau misalkan ngomongin Suyo, objektif oke. Oh. Tapi point kill menurutku enggak. Sulit juga untuk ambil eksekusi killnya. Kalea plus Hilda, itu dia kan? Iya, iya. Ya mau iya, siapapun iya, yang iya. pakai, mau itu Lutfi, mau itu Keyboy, dua-duanya flex. Benar. Ah, Ambil kan? aja Hildanya. Karena kemarin, kalau boleh jujur, aku suka banget juga ngeliat screeningnya Keyboy. Dia battle spellnya, dia waste-nya bener-bener pas timing emang dia bisa kabur. Bukan yang dalam keadaan kayak sekarat dikit langsung pencet battle spell, bukan. Oke, gak sembarangan berarti ya. Tapi ini belum tentu ya Kiboy. Bisa jadi Kiboynya pakai Kalea. Ya bisa jadi. Hildanya tetap di EXP. Iya. Lutfi yang bakal membawakannya. Nah, Suyo nih kali ini. Apakah akan ada respon dari Hayabusa? Karena kita udah sering banget ngelihat ya matchup dari Hayabusa yang setidaknya bisa mengimbangi ketika 1v1. Apalagi kalau misalkan Hayabusanya lengket. Apa tuh bang Hayabusa lengket? Hayabusa 4 lengket. stack sebelum Shadow Kill. Itu tajam banget asli, damage-nya maksimal banget. Dan kita tahu juga nih, dari keduanya assassin banget kan anaknya kan. Ya assassin banget ya. Jadi banyaknya kebuka juga. Gue pengen ngeliat sebenarnya Kairi turun sih ke phase kedua. Picknya antara 5 atau 4. Jadi ngebuang beberapa Kagetin hero, band lagi ya? kagetin. Oh enggak. Tetap Enggak. Hayabusa lah. Mau gimana pun Kakashi Sensei dan juga Sakura harus menyelamatkan Sasuke. Itu dia kan. Aduh, pas Jadi banget ya. story-nya tuh. Jadi story banget Ada ya. ceritanya Ada kan. cerita nih, Kalea Hayabusa setim lawan Suyo. Naruto gak ada Naruto? Belum. Mungkin di EXP kali pak. Aduh, maksa sih Pak. Iya, Berarti maksa kalau ya. di ceritanya ada di Onyx dong Pak. Iya harusnya ada di Ini Onyx Kalea ya. pit dong jadi. Waduh, atau Hayabusa Goldland jadinya. Enggak. Nggak dulu ya. Enggak dulu ya. Ya. Obvious Ben. Obvious juga jelas sih. Ya, obvious banget ya untuk bisa mengganggu Hilda dan juga Kalea di lini depan, termasuk Hayabusa juga dengan Quad Shadow, termasuk efek dash. Tidak akan sangat mudah nantinya ketika Aran bermain dengan dash ability. Valentina juga ditutup. Mungkin bentuk respect karena tadi lumayan kerepotan ya melawan Valentina dari Sans. Yap. Tapi menjadi sebuah perbedaan lagi sedikit yang gue lihat dari Onyx adalah ada draft yang berbeda. Ini jauh bro, cukup jauh bro. Karena kan biasanya mereka di saat mereka berhasil untuk memenangkan sesuatu, kadang dash itu lagi. Kalau dari yang aku sering lihat di sosial media tuh quotes-nya begini pak, kita bisa lawan. Kita bisa lawan. Iya. Kita sih sering nonton. Kalau saya dulu, Dari Onyx pernah, dari RRQ juga saya sering nonton pak. kalau di turnamen internasional kemarin sambil pegang tangan ya, kita lawan pakai kari. Nah itu pak, jadi banyak optionnya pak. Makanya teman-teman juga boleh tuh untuk ngecek mungkin vlog-vlognya, ya kan. Tim-tim tuh mic checknya seperti apa, biar kalian lebih tahu gitu loh. Iya. Masalahnya sekarang Bennett tinggal sisa 1 nih. Sisa 1. Dari Liquid, targetnya kemana? Masih ke mid kah? Hero-hero burst mungkin. Parsha. Mid atau gold? Aku bisa ke midnya. Iya ternyata dipaksa Suns-nya utility kan? Tapi untuk sekarang Savero berarti open untuk menggunakan Moskov. Wah, Moskov. Moskov Savero. versus Harit. Menarik. Sebenarnya Tapi gua di nggak late terlalu suka sih, game-nya, Ben. late game-nya Itu. menarik karena ada Malefica. Bisa, kalau mode defense juga oke. Iya. Enak Moskovnya. Tapi kalau mode defense, tanggung. Mendingan jangan sama Varsha, Moskov Eve sekalian.
Itu strong banget loh. Kalau misalkan emang Onyx-nya dalam keadaan lose condition. Wah, Geek Fam season 2 season lalu Ya, tuh. karena Chip nggak bisa masuk asal-asalan dong. Iya ke high ground. iya. Bisa banget nih. Dan itu dia, Parsia. Parsianya dulu, oke. Parsia atau Yves plus 1 Moskov. Bentar, ini tutor Parsia ada di Suns. Apa gimana? Boleh sebenarnya. Karena Yeskiel waktu menggunakan Chushin juga kan pernah bilang waktu dia Winter melakukan Dutch dari ultimate-nya Kaja. Yaitu adalah dengan menggunakan kata-kata murid Suns Liwos. Iya, itu. Jadi Yeskiel mengakui sendiri. Ya, mungkin memang bisa dibilang Suns juga banyak sekali aksi-aksi yang menakjubkan ya. Sampai jadi panutan, Inspirasi dari Yeskielnya sendiri ya. Yeskiel, tapi sekarang harus dihadapin nih. Parsianya mau dilawan pakai apa? Mungkin Novaria kalau dilihat-lihat dari hero yang tersisa, tapi hati-hati ada Hayabusa loh. Novaria tertangkap Hayabusa itu bakal jadi ancaman bang. Jujurnya nggak ada yang enak soalnya, Be. Siapa ketangkap pasti kena. Dan Edit masih. Masih. Bedanya nggak ada Valentina sekarang ya. Dan itu dia Novaria. Novaria. Yang sempat kita mention dari Yeskiel. Terbaca ya. Satu pick lagi, akankah tertuju ke arah Moskov? Savero, ini hero power. Masih terbuka juga, masih memungkinkan juga untuk dibawakan. Atau option Lunox open di sini. Magical. Lunox gold lane. Gimana Lea Kimi? Kimi boleh. Dia bisa outrange juga. Dan dia bisa memberikan efek immobilize dengan Starlium Beam-nya ketika nanti akan ada flank dari Chip. Damage sambil jalan. Tapi resiko. Ada resikonya. Iya, resiko. Portal tetap bisa dibuka. Early gak dapat ditabrak-tabrak. Chrono Dash. Oh, ini dia combo yang sering kita mention dari kemarin tapi tidak muncul dan Iya. akhirnya thanks Coach Chef, itu dia Kalia Beatrix. Itu dia combo yang sempat pertama kali digunakan di MPL ID oleh tim pasti Liquid aja loh. Itu dia, oleh Tim tim Liquid. Liquid loh yang buka. Dan sekarang tim Liquid harusnya akan berhadapan dengan draft mereka sendiri karena dengan adanya Kalia Beatrix, instant kill bukan hal yang mustahil. Oke. Combo KB nih. Combo KB. Kalia Beatrix. Kalia Beatrix ya. Oke. Hero yang sudah diamankan oleh masing-masing tim. Akankah bisa membawakan kemenangan? Onyx di game yang pertama mereka tertekan tapi epic comeback. Sementara tim Liquid mereka bermain bagus tapi finishing yang sangat-sangat tidak baik. Game yang kedua akan menjadi seperti apa? Akankah menjadi poin kemenangan penuh untuk Onyx? Ataukah tim Liquid akan bisa menyamakan kedudukan? Jadi langsung saja MPL Arena kita berangkat menuju ke game yang kedua. So, Land of Down. Mungkin screeningnya akan sama nih. E-Boy dan juga Widdy. Mereka akan saling bertemu tapi ya nggak bakal ngepok yang terlalu dalam. Buset, langsung disamperin ini. Dalam ini mah kalau kayak gini, Lim. Paksa retri. Iya, Tidak mau. Tapi untuk Paris, datang ternyata Oke, Lutfi. ini waktunya mau flicker pun kemana udah ya. Ataupun dia membawa purify untuk kali ini. Tidak ada waktu. Lumayan ya, dapetin first blood. Boosting and gold. Tambahan untuk Kairi. Dari emblem attack speed untuk Kairi ini. Pantesan lumayan cepat juga. Sementara Suyo killing speed juga udah sering banget muncul. Waduh, Fabian mendadak hadir guna untuk bisa mengganggu pergerakan dari Keyboy. Tapi Fabian untuk kali ini ada di bagian tengah cukup santai dan akan pergi menuju ke bagian bawah sepertinya. Iya, ini ada invade jungle gak nih kira-kira di Purple yang baru di start kebetulan sama Kairi. Tapi enggak, seperti Widdy belum dapat info, kembali mundur. Kayaknya awal tadi nunggu kehadiran dari ini kali ya. Dari Arm, tapi sulit juga ya, Lim. Agak susah ngelihat Agak dari susah ya. match-up-nya heal deh Pak. Iya. Mohon maaf nih, bakal telat jalan. Wait, Kairi? ada Kairi. Dan sekarang Shadow Kill langsung dikeluarkan. Namun belum ada yang menjadi korban. Kurang damage-nya. Dan Sans zoning gila-gilaan di depan turret bahkan. Gak dikasih mau dapetin farming Ciri Yeskel. khasnya Hasan udah keluar lagi nih kedua. Jadi ya, cepat lagi. Dan hati-hati ada. Oke, Lutfi-nya cukup tipis loh tadi. Bersebelahan saja di tempat yang berbeda dari sebuah pergerakan dilakukan di mana Widdy-nya masih berjuang. Satu terakhir hampir saja. Ya, gak berhasil tadi ya. Gak berhasil mendapatkan pick lagi ke arah Widdy. So, Turtle yang spawn harusnya Liquid setup duluan. Widdy keluar, wah rame. Oke, langsung dicepetin aja Aran. Langsung pasang badan. Sementara sekarang masih gagal untuk bisa mendapatkan turtle-nya. Kairi pun langsung balik ke arah saja. Tapi Widdy menjadi korban. Dan barusan ada Keyboy yang harus hilang juga. Ini bisa dibilang pertukaran poin kill buset, dan lagi-lagi Yeskiel. Turtle tapi Yeskiel. Oh, Renner? Wah, hampir nyaris. Nyaris headshot tuh. Nyaris.
Dikit lagi tadi, udah anginnya udah kena tuh. Oke, trade lagi ya, kill dan juga turtle. Tapi balik lagi Onyx lebih untung sekarang dari segi point kill dan goldnya. Karena pertukaran lain mungkin dari segi ganking kecil. Karena balik lagi dengan 1 kill, 1 assist, Kairi dari awal udah mendapatkan keuntungan yang begitu luar biasa. Hayabusa, tipikal hero mid game, late game. Yang sekarang bener-bener bisa keep up untuk tempo di early gamenya. Ya. Ini kalau ngeliat perbandingan ya sama sebelumnya, ini jelas banget nyata sih. Yang penting jangan sampai Onyx kendor. Dia harus tetap kasih pressure di awal. Iya. Tsunami Slam bisa banyak nih untuk kombonya. Ada Shadow Kill, ada Further Ice Strike, ada Bennett Rage. Jangan lupa juga Wesker nih. Apapun yang bisa cooldownnya bener-bener instan banget. Apapun bisa, betul sekali. Apalagi untuk first item Savero ya. Udah jelas banget Legion Sword, Si tambah Halberd. Regular Spear, udah pasti si Halberd. Ini jahat sih item pertamanya sih. Iya, untuk ngejawab shield dari Harit ya. Karena Harit juga kemarin sempat mendapatkan sedikit nerf dari Chrono Dash-nya. Dikurangin nih untuk magic scalingnya dari 130% jadi 100% aja. Sehingga membuat shieldnya di early game ini bener-bener gak berasa. Sedikit banget keluarnya. Dan betul saja si Halbertnya udah jadi. Ini damage-nya akan mantap banget kan dari Savero juga. Lihat pergerakan dari tim Liquid. Wah, jaga jaraknya pinter banget juga Savero loh. Dari tadi nahan banget. Game sense-nya kuat, dia tahu nih. Oh, lagi gak ada nih. Berarti harus mode defensif, masuk rumput mana, Itu dia. berdiri di mana, itu yang penting. Attack defense ya. Mm-mm. Musuh nggak kelihatan di map, mending defense dulu. Mundur ke belakang, jaga tempo. Apalagi buat sekarang setup turtle takutnya kena ganking nih. Ingat ada chip. Dan pokoknya gimana caranya, Lutfi dia harus menangin gerak. Jangan sampai Aran malah gerak duluan, karena itu udah satu buah miss moment berarti. Setupnya dipegang duluan. Kita pada Kill berbeda. lagi. Hey, Lutfi mau pergi ke arah mana? Lutfi pun masih berhasil selamat sejauh ini dan Sans dengan positioning yang cukup baik dan sekarang Tsunami Slam berhasil mendapatkan ke arah satu player dan zaman pos satu di belakang big play. Iron Shiki menarik guna untuk bisa memberikan damage-nya, tapi Iron Shiki tertinggal. Masih ada Savero yang sekarang join juga. Dan pada akhirnya Kairi berhasil mendapatkan ke arah turtle tersebut, tapi sekarang Lutfi-nya malah terjebak. Lutfi-nya berusaha untuk bisa kabur, Lutfi yang selamat, tapi sekarang coba lihat pergerakan dari Winnie. Tidak akan bisa. 3 point kill plus turtle. Onyx take over yang begitu manis. Tarik ulurnya. Dan itu membuat hasil manis karena gold langsung dikendalikan oleh Onyx. Waduh, Sans ya ada apa Sans? Tertinggal, ada miss move dari San. Kayaknya lagi geser map. Biasanya mungkin itu yang sering terjadi ya. Dan Sering ini, terjadi. ya setidaknya ada pertukaran yang lebih menguntungkan bagi Onyx. Jadi mau dibanting tidak? Hei, hanya saja badan-badan dibanting walaupun di sebelahnya hanya ada Lutfi. Nicky Boy setidaknya berhasil menjauhkan dirinya dari rekan-rekan Widi yang lain. Memberikan informasi aja ya bahwa tidak ada Tsunami Slam di sana. Dan masih belum ada portal balasan juga karena cooldown dari chipnya masih belum selesai. Sementara untuk pressure 1v1 di bottom lane ini, Hayabusa akan sangat berbahaya sekali ketika berhadapan dengan Favian yang tentunya Suyonya 0-1-1. Waduh. Gila strike. Masih dikeluarkan tapi Iron Shiki tadi seperti sudah sadar dan mundur dulu. Ya, tapi kalau ngomongin Hayabusa versus Suyo, Shadow Kill itu bisa di-dodge dengan Blade Surge. Bisa. Nah, masalahnya tinggal nahan-nahanan aja tuh. Siapa duluan ya yang Siapa muncul? duluan? Biasanya Takutnya Hayabusanya show duluan, Blade Search-nya hold, ya kan? Malah dia yang tertangkap. Bisa jadi. Tapi lihat pressure di area mid lane ini gak akan dilepas Onyx. Mereka akan kuasain rivernya. Walaupun untuk ngambil mid masih susah. Bayangkan Favian first itemnya aja digeser ke War Axe. Dia tahu kalau misalkan sekarang dia tidak dalam winning condition, jadi dia nggak buru-buru untuk bikin Hunter Strike-nya. Butuh badan. Dia butuh badan. Kairi, yap. Oke, apa yang akan terjadi? Tapi Kairi berhasil kabur dengan satu kuat shadow yang begitu baik. Tapi sebuah backupan langsung hadir dan Tsunami Slam. Widi kali ini gagal. Pertempurannya terpisah. Arana membuka kemana tapi Arana masih berhasil sama aja. Sekarang Luffy tidak akan Dibalikin. melepaskan itu semua namun tempat berbeda. Shadow Kill langsung dikuatkan pula. Iron Shiki masih medari. Tapi Luffy sudah mendapatkan home sweet home yang dia miliki. Dan Iron Shiki dipaksa masuk dalam inner taringnya Bojang. Satu runner rapati masuk, tapi tidak bisa membuat Iron Shiki hilang. Dapat force bahkan defensif. Tapi lihat Kiboy. Oke, tidak strike. Wow. Balik Black badan. Itu dia bait aja tadi ternyata. Memperlama aja ya untuk Ironnya recall sehingga tidak mendapatkan gold yang sepadan. Dan balik lagi team fight-nya di dua tempat yang berbeda. Tim Liquid ID seolah kebingungan. Apa yang harus mereka respon? Mereka bawa chip tapi mereka malah nge-react apa yang dibuat sama Onyx. Onyx dari tadi sebebas mungkin dengan kaleanya melakukan Tsunami Slam berkali-kali pick off pun dijawab.
karena memang follow up-nya cukup. Savera udah punya si Halberd juga, ada efek life band, mau ada shield, mau ada regen HP yang tinggi, semua akan kejawab dengan si Halberd. Dan jangan lupakan Suns juga loh. Bitter Strike dengan range yang sangat-sangat jauh. Itu bisa jadi follow up damage selain dari Savero. Itu bebas semua kena. Ya, dan sekarang sudah mulai melakukan zoning di area purple buff. Tidak ingin diberikan secara cuma-cuma tentunya. 5.000 gold lead sekarang Onyx yang memimpin dan kayaknya akan ada sedikit perbedaan di sini karena Onyx ketika unggul 5.000 gold lead mereka tetap stick bermain dengan formasi 3-2. Yang penting Savero ada di belakang dari Kiboy. Kiboy tangkap siapa? Dia makan. Makan. Selalu ada follow up. Dan kalau misalkan kita bahas soal perbedaan gold. Sebenarnya di game 1 juga mirip. Tapi kondisinya dibalik. Nah kalau ngomongin tas berarti masih ada tapi Widi hanya di pokok aja. Set. Sunsnya Kang begal di situ loh. Wah, tapi 3 lapis. Oke. Banner Rice tadi sakit banget. What? Ada Banner Rice tadi dikeluarkan pula dalam area tersebut. Tapi Fabian hanya bisa melihat dari kejauhan. Bahkan sekarang arannya diusir ada Kiboy. Ingin masuk lewat belakang kah? Zaman Force mungkin saat lagi akan selesai. Tapi Kairi akan melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh rekan-rekannya. Shadow Kill terbagi. Renner Rapati dikeluarkan tapi tidak. Untuk langsung dikeluarkan. Hampir saja. Fabian pun menjadi korban namun di bagian belakang. Coba lihat Sansya pun masih berhasil tambah jadi walaupun tidak untuk waktu yang lama. Tapi Widi pun langsung menghilang. Savera pun lejam. Hanya saja itu tadi pun berhasil dihancurkan. Tapi Aran bersiap untuk bisa menghantarkan CMS balikan. Kiboy akan langsung melanjutkan. Karena sekarang Kiboy menjadi orang terdepan. Ada Kairi di bagian terdepan pula mencoba menghantarkan CMS masih gagal satu terakhir. Phantom Shuriken. Belum berhasil mengeksekusi. Hampir saja tumbang tadi dari Kairi dan juga dari Arannya. Tapi itu dia. Tabrakannya begitu manis. Suns yang berani di bagian depan dan Savero yang lumayan free hit akhirnya tertangkap juga. Wah, bahkan kalau kita lihat tadi ya untuk team fight balasannya. Aran hampir menjadi korban. Earthshatter juga yang sempat ia gunakan untuk menyelamatkan diri. Dan kali ini Lord open untuk Onyx harusnya. Karena dengan keuntungan gold seperti ini, apalagi trade kill-nya tadi diuntungkan untuk Onyx. Mereka akan semakin lebih mudah untuk mendapatkan objektif. Tapi ingat, Savero tidak boleh tertangkap lagi. Karena kalau tertangkap sekali lagi, apalagi dari belakang Widi yang siap dengan portalnya. Oke, tertangkap basah lagi dan Federasi langsung diaktifkan, selesai. Selalu ada Widi? follow up damage. Tapi Widi sekalinya keluar bukan hal yang dia harapkan karena sudah langsung disambut. Dengan begitu ramainya pemain dari Onyx. Dan top lane-nya Show, ini kayaknya bakal jadi free lord untuk Wah, Onyx. free lord udah harusnya. Pas. Karena ngelihat Aran yang tumbang itu udah menjadi sinyal. Oke, stop, kita nggak bisa kontes lagi, badannya kurang. Dan seandainya ada Aran pun, gue ragu tadi itu kontes bisa dilakukan. Emang nggak usah kontes ya, atau target hero mungkin yang bakal jadi solusi. Karena kalau kita ngomongin soal perbedaan gold seperti ini, ketika Onyx-nya targetnya ke arah dari Lord-nya, ya alangkah baiknya ditukar dengan trade kill sebanyak mungkin kalau bisa. Iya. Lord yang cukup berbahaya. Wah, udah mulai spam. Terbakar, Prof. Klasik combo ya, Renner dan Feather Ice Strike. Vertigo di tempat Harit tadi. Tembakan dari jarak jauh, tembakan LDR yang sangat mematikan. Oke, Sansya mulai mengganggu konsentrasi, keluar kembali, menunggu dari Lord akan masuk, wave minion lewat tengah dan juga bawah. Di open, Kiboy. Oke, dan Kiboy sudah di-slap. Fabiannya pun langsung hilang. Ada quantity player yang begitu sedikit dari tim Liquid ID. Waktunya untuk Onyx. Akankah mereka bisa langsung menutup game ini karena pemain-pemain dari tim Liquid mereka mencoba untuk bisa membalaskan. Ada satu orang yang berhasil langsung dihilangkan tapi barusan Nibir positional langsung dikeluarkan pula. 4 melawan 4 sejauh ini. Ya, Bastard masih menjadi incaran juga di bagian bawah. Berhasil dihancurkan, menyisakan satu Bastard di bagian top lane. Tapi kayaknya Onyx harus tahan sedikit. Wah, ini nggak boleh terlalu terburu-buru. Onyx lagi berada di atas angin. Harus menunggu Kiboy juga untuk melakukan inisiasi. Setup. Apalagi ada fleeting time dan lagi-lagi masih mau Oke, Rennernya hampir saya tapi tertangkap basah Savero. Untuk dia masih berhasil kabur. Tapi coba Kairi masuk lewat belakang. Yes, kill selamat. Tapi Kairi kali ini dengan begitu licinnya bisa menggocek semuanya. Masih selamat dari Kairi, bahkan satu pick yang lumayan mahal. Fabian harus hilang juga. Ini masih mau diterusin kah? Top lane-nya? Sepertinya masih mau. Karena kali ini ada Kalea, masih ada Kiboy tentunya di belakang sana. Ready dengan Tidal Strike. Waduh, hilang. Udah. Bastard terakhir dari tim Liquid hilang. Dan lihat penguasaan mapnya. Suns di bagian top lane, bottom lane-nya ada Kiboy. Kayak siapapun yang masuk ke area jungle udah siap buat di pick off loh. Damage-nya pun cukup. Lagi dan lagi ada Savero di belakang sana. Follow up yang pasti ada yang entah dari Rainer mungkin.
Kalau dari Tsunami Slam udah pasti ada Benatrix tadi yang selalu Udah diopen. pasti ya, udah pasti. Burst damage mainnya. Burst damage yang pasti juga. Dan jangan lupa Kairi. Ya, sisaannya baru nih, mungkin akan bermain di Nibiru Nations. Jadi tinggal mainin basic attack. Atau bahkan Renner ketika bermain dengan jarak jauh. Bermain dengan Suns jadinya. Vader Ice Strike, Renner Apathy. Bicycle combo. Yang sering kita lihat ya, antara Beatrix Novari atau Beatrix Varsha. Combo jarak jauh ya, combo LDR. Wah, Tapi ya itu dia player head to head dari Yeskiel dan Suns. Gold yang berbeda sangat-sangat terasa. Karena memang dari keseluruhan goldnya itu lumayan jauh loh di menit 12. dan jangan lupa ya, perbandingan damage per menitnya. Suns dari tadi targetnya bisa kena 2-3 pemain. Sementara untuk Yeskiel Sulitan, dengan meteornya dia hanya bisa menargetkan 1 pemain saja. Tapi masih dibuka oleh Haran. Setup mulai dilakukan. Jadi ada konsil terdengar sepertinya. Di belakang. Mau pergi ke arah mana? Widih. Ketahuan kali ini. Ya. Cancel ya, gagal. Akan reset lagi. Tapi gue suka sih tetap ngeliat Liquid juga yang dia tetap bisa ngeluarin dari zonanya loh. Dia tetap good vision dan Lord. Vision. Oke. Connect reset dan K-Boy. Tsunami Slam. Mendapatkan naran zaman pos dikeluarkan. Tapi Kairinya langsung maju. Kairi terbang. Tapi balik pada lagi. Lutfinya pun masih berhasil selamat. Kairi. Shadow King dikeluarkan pula. Satu yang terakhirnya. Nah Yeskiel pun. Untuk kali ini tidak akan bisa selamat lagi. Tapi Killing Spree berhasil didapatkan oleh Iron Shiki. Dan Lordnya pun berhasil mencari Kairi. Iron Shiki. Run Iron. Run. Tapi untuk kali ini. Game akan ditutup oleh Onyx 2-0. Diputuskan kali ini win streak dari tim Liquid ID berakhir. Sang Raja Langit is back. Efek dari coachnya yang terasa langsung. Bahkan gak tanggung-tanggung. 2-0 yang diamankan oleh Onyx. Perfect initiation, perfect game juga untuk Onyx. 1 tidal strike, Tsunami Slam hilang seketika Aran dan langsung di zoning. Yeskiel juga terkena solo kill. Terlalu banyak teamfight yang terpecah belah. Targeting dari Onyx sudah sangat-sangat matang di sana. Sehingga permainan lepas dengan hadirnya Coach Yap. In Coach Yap we trust. Dan itu yang mungkin menjadi salah satu jawaban dari minggu yang begitu penting karena Onyx akhirnya mendapatkan kemenangan kelima mereka. Yap, layer serangan dari Onyx yang telah lama hilang akhirnya hadir kembali, Prof. Ya. Begitu banyak teamfight yang terjadi, begitu panjang continuous damage yang bisa dihasilkan oleh pemain-pemain dari Onyx. Mereka pertontonkan dengan begitu nyata. Ya clean sweep masih loh dengan tren clean sweep. Dan tadi kalau kalian sadar di last moment Iya. Suns ngejar Yes doang. Sendirian ya, Ini ngezoning layer sendirian. bagus banget loh ini. Ditutup semuanya dan Lutfi bahkan gak tumbang tadi. Baru tumbangnya di sini. Tapi selamat, Sapero masuk, yang lain keluar. Wah keren banget. Ganti-gantian ya. Ganti-gantian loh. Oke, jadi teman-teman, ini waktunya kita akan mendengarkan interview bersama dengan Bude Clara. Dan 2-0 disapu bersih pembalasan dendam yang manis dari tim Onyx. Minggu ini minggu pembalasan dendam yang sepertinya dinantikan oleh Sonic. Dan langsung aja Kairi. No funny in this match. Only Hayabusa. You play Hayabusa and then Fabian juga main Hayabusa. Ini malah Hayabusa ya? Kenapa? Malah mainnya Hayabusa. Nggak ada Fanny, Iya, saling nge-ban. Ya karena Fanny Fabian emang sengeri itu. Jadi kita nggak buka. Oh, jadi kamu udah diskusi sama coach. Dan pada akhirnya udah nggak usah gitu aja. Kenapa? Nggak dengar? Jadi udah diskusi sama coach dan udah jangan-jangan kayak gitu. Ya, tadi gua udah bilang nggak usah buka Fanny. Loh, jangan bukan Fanny, tapi Hayabusa. Game 1 Hayabusa dan game kedua pun kamu menggunakan Hayabusa. Gimana ngelihat Hayabusamu dan Fabian beradu di game 1 dan game kedua? What's the difference between your Hayabusa and Fabian Hayabusa? Apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu sih. Oke. Mungkin kita cuma mau tes skin Naruto. Oh. Emang kepengen skinnya ya. Dan bermain melawan Fabian. Leg 1, you lose 2-1. And then the revenge is 2-0. Ya, Ini Onyx mode ngamuk. kenapa? Are you angry Onyx in this leg 2, second half? Bukan gua sih, Gilang sih. Bener Gilang. sih.
Bener Kayak tadi ya? kan game 1 dia ada momen kan. Heeh. Dia tidak, wah gila Sans. Gila Sans. Kalian juga teriak gila Sans gitu Ya, nggak? si Sans yang teriak itu. Dia sendiri. Dia teriak sendiri. Tapi Sans, kamu melakukan kegilaan di game yang pertama di mana bisa dibilang itu game lumayan di arah tangan tim Liquid. Tapi dengan satu momen dari gila Sans. Itu kamu menciptakan momen gila Sans itu dengan teriakanmu. Bagaimana? Nggak tahu emang dapat momen aja tadi. Terus emang semua udah pada hilang skill kan. Jadi otomatis ya maju aja. Oh jadi udah kalkulasi. Nggak kalkulasi sih, cuman emang lihat skill-skillnya aja udah keluar. Jadi emang udah harus maju kalau kayak gitu. Gas aja. Gas aja. Dan kamu teriak gila Sans. Enggak, emang teriak aja. Gitu. Oh ha, teriakannya ha ya. Dan ngelihat momen itu kalian dapatkan, mudah nggak sih mendapatkan momen seperti itu di game pertama tadi? Apakah itu menjadi benar-benar titik comeback kalian? Ya sebenarnya bisa bilang kayak gitu. Soalnya kan emang pas dia rata kita udah bisa end kan. Jadi ya bisa bilang momennya emang cukup susah juga untuk dapatin momen kayak gitu. Cuman emang ya mungkin kebetulan aja sih. Kebetulan. Ya. Tapi kebetulan itu pasti nggak mudah untuk didapatkan dong Sans. Pernah kepikiran nggak, waduh ini game 1 gawat nih, gawat nih. Nggak ada kepikiran kayak gitu sih. Yang penting kita mainnya enjoy seperti biasanya. Enjoy seperti biasanya, tapi ada yang bilang nih, waduh apakah efek dari Coach Shep menjadi Sans kembali gila? Enggak, sebenarnya sama aja sih. Ya mau Coach Shep, mau Adi, semuanya bagus-bagus aja. Tapi kembalinya Coach Shep ke dalam coaching staff dari Onyx, apa yang dibawa nih yang berbeda? Mungkin kan udah nggak ada, atau sebelumnya dari yang sebelum terakhir dan sekarang. Gimana, ada sesuatu yang Coach Shep bawa terbaru untuk kalian? Yang baru sebenarnya kalau dibilang perbedaannya dulu sebenarnya masih sama aja sih. Nggak ada perbedaan, masih sama aja. Coach Shep yang dulu dan sekarang masih sama? Ya masih sama. Masih sama Coach Shep, langsung angguk dia. Tapi dengan hasil kemenangan balas dendam ini Coach Shep ada ngomong sesuatu nggak sih? Misalnya, ayo guys kita bisa balas dendam guys. Iya, ya pasti kita lebih disemangatin lah. Kayak kita harus balikin apinya gimana biar bisa main enjoy, main seperti biasanya. Jadi ya pasti disemangatin juga. Disemangatin juga. Nah. Tapi yang paling penasaran pastinya dari Kiboy, Boy. Momen di mana kita melihat Onyx mengganas di leg yang kedua. Pada saat Coach Shep datang, apa yang Coach Shep bilang? Waduh guys, keadaan kalian, adakah sesuatu yang Coach Shep katakan ketika masuk ke dalam minggu ini? Melihat keadaan tim Onyx yang sebelumnya. Nggak ada sih, paling kita balik lagi ke konsep awal, bersatu. Bersatu. Jadi Coach Shep nggak ada komentar apa-apa nih tentang performa ataupun hasil kalian? Dari hasil kalian, dari klasemen kalian, Coach Shep ada komentar sesuatu nggak pas pertama kali datang kembali ke dalam Onyx? Yang pasti banyak lah, banyak hal yang Coach Shep bawa juga buat kita. Terus banyak sih, cuma nggak bisa dibilang semua. Ada lah pokoknya. Ya paling yang tahu itu Clayton sih. Oke. Iya. Jadi kayak gitu ya. Udah pegang mic padahal. Tapi hasil hari ini 2-0 pembalasan dendam yang kedua. Kemarin Geekfam berhasil. Hari ini berhasil juga melawan TLID. Dari Kiboy sendiri, bagaimana kamu akhirnya bisa membalaskan kepada tim Liquid ID? Apa tadi? Bisa balas dendam nih. Kalah 2-1, sekarang 2-0. Kalian begitu cepat mempelajari TLID kah? Iya, karena udah sering ketemu mereka juga sih. Jadi kita juga belajar banyak lah dari mereka. Cara ngalahinnya gimana. Kata Clayton, apa Ton? Cara ngalahin TLID. Kasih tahu dong. Ayo dong, Savero kasih tahu. Apa ini? Gara-gara Gilang aja. Oh, jadi kunci kemenangannya gila di leg kedua ini. Bisa menang 2-0. Kunci kemenangannya? Apa? Kunci kemenangannya apa? Hah? Selain Gilang ya, selain Gilang nih. Kalau dari Savero sendiri gimana? Mempelajari kan baru banget kan di week 4 kalian kalah. Sekarang week 6 kalian bisa menang 2-0. Bersatu. Bersatu. Oke.
Tapi kamu melawan player yang berbeda nih di gold lane. Taverol kali ini melawan Aaron Shiki. Sebelumnya melawan Q. Pasti tahu dong, ada bedanya dong. Gimana kamu melihat dua player dari TLI di gold lanernya? Kata Ryota, Iron Dark System. Kata Ryota, Iron Dark System. Dan bener ya, dibales nih. Sama-sama membalas. Tapi gimana nih tanggapan dari kalian ketika Ryota dibilang Dark System? Emang Dark System. Upi, gimana nih Upi? Kawan, satu lane, satu role. Buat yang bilang kayak gitu sebenarnya enggak sih, dia jago lah, banyak kasih tahu aku juga di pas main gitu-gitu, banyak kasih masukan lah. Sebenarnya yang dibilang Dark System tuh enggak lah, jago dia. Wih, kalau untuk match kali ini apa yang udah dibisikin nih? Mungkin tadi Ryota sempat bilang kan buat nyampein ke Iron, ini Ryota yang bilang katanya Apa nih? Iron Dark System katanya gitu, disuruh bilang. Oh, pesannya gitu ya? Iya, dibilang gitu tadi di belakang. Oke, pesan sudah disampaikan dan sama-sama kita belum melihat bagaimana mereka akan bertemu nih ya di Land of Dawn karena sudah selesai. Balas dendam sudah berhasil. Upi bermain dan kamu bisa lagi ngedapetin kemenangan dan 2-0 Upi. Ya alhamdulillah aja, alhamdulillah. Alhamdulillah, jadi 2 sudah. Besok, wow, akan menjadi tantangan besar untuk tim Onyx karena tim yang mengalahkan Onyx pula harus kalian lawan di minggu ini. Tim RRQ yang ada di pucuk atas. Upi ngeliat ini gimana sih untuk besok? Ya semoga menang dan kita pasti kasih yang terbaik lah buat besok gitu. Kasih terbaik untuk besok. Ya. Oke, untuk dari Sans. Gila Sans, kata-kata untuk besok dong. Kasih yang terbaik dan tetap bersatu. Kasih yang terbaik dan tetap bersatu. Ya, Untuk Sonic, besok harus datang dong. ya pastinya berterima kasih juga yang buat Sonic karena sudah menyempatkan waktunya untuk datang nonton di stage. Kita ya semoga besok dukungannya makin lebih dan kita bisa lebih semangat. Terus ya kita bakal kasih yang terbaik buat besok. Memberikan yang terbaik kali ini, Onyx berhasil membalaskan dendamnya lagi dengan 2-0. Mari Sonic sambutlah kemenangan dari tim Onyx. Semuanya lagi tos-tosan, semuanya lagi happy-happy dan menyaksikan bagaimana pertarungan yang 1 detik aja bisa mengubah jalannya permainan. Tapi kalian di sini cuma butuh 1 detik aja untuk mendapatkan GoPay hadiah GG. GoPay Coin secara gratis bisa masuk ke dalam akun kalian dengan mudah. Caranya gimana? Bude akan kasih tahu. Yang penting kalian sudah punya aplikasi GoPay. Yang belum punya, download sekarang juga. Tapi Bude yakin yang ada di sini udah punya semua dan siapkan device kalian. Karena cara mendapatkan GoPay Coin secara gratis akan Bude bacakan sekarang. Dan kalau ngebahas tentang GoPay, pastinya di sini udah pada apal karena setiap harinya kita membagikan GoPay Coin secara cuma-cuma. Caranya gimana? Bude akan ingetin lagi. Pertama-tama pastikan kalian punya aplikasi GoPay, download sekarang juga aplikasi GoPay. Lalu buka kamera pada smartphone untuk scan QR Code yang nanti tuh di yang putih-putih akan muncul QR Code-nya. Lalu setelah scan, klik buka hadiah untuk terima GoPay hadiah. Dan pada akhirnya GoPay Coin akan otomatis masuk ke dalam akun kalian. Nah, udah pada siap? Wah, sudah pada tinggi-tinggi sekali mengangkat device-nya, smartphone-nya. Mantap semuanya. Sudah siap? Langsung saja, inilah dia GoPay hadiah GG. Woo! Langsung. Tinggal diklaim, tinggal di-scan, tinggal klik saja GoPay Coins untuk kalian.
Pamerin dong, pamerin ke Bude. Siapa cepat, dia dapat, dia happy-happy. Uduh. Dari Sonic, The Cavalry, lalu Super Fans, semuanya boleh ya, semuanya bisa. Pada tulisan-tulisannya ada yang oke, mendukung. Mantap, ada yang mendukung Onyx, ada yang mendukung TLID juga. Banyak banget dukungan dari Sabang sampai Merauke. Semuanya sudah hadir di sini. Mereka juga sudah melihat bagaimana perjalanan dari tiap tim, tiap match yang mereka berubah. Seakan-akan berevolusi. Dan bagaimana tim Onyx berhasil membalaskan dendam di leg yang pertama. Kita penasaran, jadi langsung saja semuanya akan dijelaskan oleh para caster. So caster, break it down. Wey, 2-0 untuk kedua kalinya di hari ini. No, Liquid, no. Nono Liquid. No. Liquid. No, Liquid. No. Iya, karena Berarti ya, waktunya untuk Liquid pulang, apakah akan senyenyak ini? Wah, enggak sih Pak. Saya sih kalau misalkan gini Pak, kalahnya 2-0. Iya. Ini leg penting. Oke. Onyx dapat poinnya, itu bisa langsung terbang loh. Terbang loh. 2-0 soalnya Banyak menangnya. lah ini. Itu dia. Langsung ke langit lagi ya. Ke langit lagi. Menurutku Benar. ya buat sekarang ya, untuk net game win-nya Liquid malah jadi minus loh bisa. Karena dia net game win 1 kan tadi kan. Ya. Malah untuk Onyx minus 1, bisa jadi plus. Iya. Intinya Onyx harusnya di atas Liquid ya. Dari Harusnya, klasemen ya. harusnya. Karena kalau dari klasmen dan siapa lagi? Kalau Ah. bukan Kira Sans. Gila. Menjadi man of the match. Hey, itu dia tuh Joker Face yang Itu yang saya minta dari tadi ya. kita Keluar tunggu-tunggu akhirnya. kan. Parsha, tutor Parsha ada di Suns. Ya bisa dibilang kalau misalkan Yuzong disingkat jadi ya YZ, kalau ini PZ, Parsha Zoning. Parsha zoning betul. Ya, tadi di momen akhir kalau misalkan teman-teman notice ya, itu bener-bener tepat banget loh timingnya dan ini dia di awal menit 0 bahkan kita tahu lah di bawah menit yang kedua siapapun yang masuk ke area jungle lawan menerima damage lebih besar 20%. Jadi ya tolong untuk teman-teman juga mungkin yang di rumah harus sadar bahwa di bawah menit yang kedua emang harus hati-hati loh kalau misalkan melakukan invade jungle. Ya, bisa banget untuk dipunish. Chance sangat-sangat terbuka bebas, terbuka lepas juga. Tapi entah kenapa Liquid agak gerak sedikit aja ya. Ya, dan ada keraguan-raguan tadi ya pas muncul di portal di bagian top lane pas Y-Walk. Ya, aku merasa itu mungkin timing untuk ngebuka portal. Ini juga salah satunya, Iron udah selamat tapi dia balik lagi masih mau farming, masih mau last hit. Ya mungkin di momen ini aja sih menurutku yang agak-agak sedikit miss banget. Dan sangat disayangkan mungkin kalau kita ngomongin inisiasi. Ya pastilah yang namanya Beatrix Kalea ya jauh lebih dominan dan ini dia. Trainer Rapati ditambah dengan Glowing One. Sans langsung bisa menumbangkan Iron ini. Wah ini gak bagus banget. Tidak strike, clicker selesai. Dan lagi-lagi Glowing One yang mengeksekusi. Lebih ke ini sih, tadi lethal ignition sih yang lebih terasa tadi kan. Ya. Efeknya. Tapi asli ini nih, ini yang gue bilang tadi. Ini nih. Tuh lihat dia zoning sendirian. Tuh. Dan tim fight-nya terbagi menjadi 2 jadinya kan. Dan di map Parshanya. Plus satu lagi, Lutfi tadi sempat gak tumbang loh. 1 HP moment. Dia langsung masuk ke rumput selamat. Parsha udah yakin ya. Ya, kayak terlalu banyak momen gak sih dari Onyx-nya yang kayak membuat game itu jadi terpecah belah juga. Ya. Menarik banget ya karena memang tadi tanpa Novaria vision damage itu akan kurang banget. Bener. Makanya Sans ya udah Setuju. langsung tutup aja Novanya bos. Ah, itu iya, dia. itu dia. Parsha zoning, cek. Ya. Parsha split push iya juga deh terakhir. Iya, tuh. makanya terakhir dia Ngedorong sambil bawa minion minion sendiri. juga. Iya. Recall udah. Udah recall udah dari dulu kan. Ngedorong minion, pak orang lain tim fight dia dorong-dorong. Itu dia. Itu Dia udah percaya 100% temennya Iya. pasti bisa. Cukup menarik ya menantikan gak cuma playoff yang sebagai goalsnya nih Lim Kocil dan juga Papulung tapi EWC MSC yang menjadi goals utama dari para tim nantinya. Semua tim. Spot yang cuma ada 2 tentunya. Yang menarik juga tentunya bagaimana kita nanti melihat apakah dari perwakilan MPL ID playoffnya makin lebih panas lagi karena kalau boleh jujur terlalu prestisius loh Ya, untuk kali ini. gue setuju sih. Dan kalau untuk Onyx mungkin kalau memang Sanderi dapat kesempatan lagi balaskanlah dendam kemarin. Nah Iya, itu aja. setuju. Balaskanlah dendam kemarin apalagi mereka yang pulang pertama ya untuk Onyx ya. Di Iya. season 14 Mengagetkan juga. mengagetkan juga padahal mungkin kita melihat beberapa momentum yang harus dipegang sama mereka tapi balik lagi untuk game kali ini aja nih spesifik untuk game kali ini aja intinya Onyx sudah mulai bersinergi kehadiran Coach Yep kayaknya membawa angin segar bagi para pemainnya dan kita tunggu nih apakah next step dari Onyx gak cuma dari segi draft dari segi gameplay apakah ada sesuatu yang baru yang nanti akan dibawakan
Iya. Tapi satu hal yang pasti dari Onyx, Kairi ini Mr. Konsistensi. Mr. Consistent. Dia mau kondisinya lagi under, kondisi lagi kalah, apapun. Dia selalu konsisten mainnya. Susah emang, Kairi asli emang luar biasa ya. Iya. Karena balik lagi mau pakai Hayabusa kayak even waktu itu dia pakai Nolan. Dia juga bener-bener farming speednya luar biasa. Walaupun gamenya kalah tapi dia level 15 duluan. Dan Jadi dia menurutku itu yang agak sedikit berbeda ya sama jungler-jungler lain yang biasanya kalau udah fall off sedikit berat nih untuk ngejar level. Mr. Konsisten seperti yang gue bilang. Di kondisi apapun. Tapi ya gue lihat Sans juga, iya dia back on track. Sans dengan outplay-nya, dengan recall-recall yang beraninya. Dan ini tinggal di follow aja sih. Sementara dari Liquid, entah kenapa gue ngerasa ada masalah dari Inisiasinya. comms-nya Iya, ya. inisiasi dan comms-nya. Keputusannya sih. Ya, jujur setidaknya aku senang banget untuk sekarang Keyboy gak overzone. Yes, kalau begitu sekarang waktunya kita akan mendengar bagaimana komunikasi mereka nih ya. Jadi penasaran? Langsung saja ini dia.